Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Disampuso dari kelas Arsitektur 23C. Di sini akan menjelaskan tentang strategi dan taktik negosiasi pada pekerjaan struktur baja di proyek konstruksi. Kenapa ini saya mengambil presentasi ini? Karena ini pengalaman saya untuk di proyek untuk pekerjaan khususnya konstruksi. Yang pertama adalah pengertian negosiasi proyek. Negosiasi proyek adalah proses komunikasi terstruktur antara pihak atau lebih yang berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama dalam lingkup pekerjaan konstruksi. Negosiasi bukan sekedar tawar-menawar harga, melainkan sebuah seni pengambilan keputusan kolaboratif yang berlandaskan data teknis, jadwal, dan kapasitas lapangan. Dalam konteks struktur baja, negosiasi mencakup aspek pengadaan material, koordinasi alat berat, metode Erickson, hingga penjadwalan ulang akibat hambatan di lapangan. Kemudian pihak yang terlibat dalam negosiasi adalah owner sendiri. Dulu saya pekerjaan di proyek PT Denso, untuk ownernya ya PT Denso. Kemudian konsultan pengawas dan rencana dari kita sendiri, dari budaya sendiri, kontraktor pelaksana sudah sama. Untuk supplier baja kita dari aplikasi baik dan bandar di lapangan. Untuk konsultan pengawas kita kan ada analisa struktur. Analisa struktur kemarin itu dari tim kedua. Dan next. Kemudian untuk permasalahan pada pekerjaan struktur baja, banyak sekali permasalahan seperti keterlambatan material, revisi harga kerja, keterbatasan rem. Untuk rem bukan keterbatasan rem itu waktu itu mepet hanya 2 minggu. Jadi untuk proses di lapangan itu perlu dipercepat untuk kemudian untuk perubahan metode Erickson. Kemarin untuk metode Erickson itu tim owner itu menanyakan untuk metode konstruksi atau mungkin menanyakan ya. Mungkin kalau ini ada BC itu ada lulus di Habib. Dia itu menanyakan cara mengikat Habib itu bagaimana. Cara mengikatnya itu ditalikan di sini, kemudian naik di sini. Ada situ. Nih. Di sini ada Habib ya. Mungkin di sini ada kren ya. Di sini ada kren. Kemudian ada tali, kemudian daging itu proses penaliannya begini. Ini dagingnya. Ini diikat di sini, ini naik ke sini, turun lagi, ini ke sini. Ini untuk pengikatan kuat ya. Nanti dan di sini ada kolom pedestal. Ini ada kolom pedestal, ada untuk dispatchnya. Nanti naik masuk ke sini. Untuk cara mengikatannya seperti ini. Kemarin dari tim Denso sendiri juga melakukan cara metode pengangkatan dari baja tim. Soalnya ini terkait dengan safety pekerjaan ya, terutama pekerjaan. Takutnya nanti cara penaliannya salah, terjatuh menimpa pekerja yang di bawahnya. Kemudian taktik negosiasi di lapangan ya. Untuk taktik negosiasi di lapangan ada komunikasi yang efektif, aktif listening. Ini termasuk peluang-peluang atau problem dari bukan dari owner ya. Kemudian kan owner itu kadang setiap seminggu sekali itu datang ke lapangan untuk mengecek kualitas pekerjaan. Jadi jika ada pekerjaan kayak barang-barang atau material yang mungkin di lapangan dibilangnya selalu ya, dia itu disuruh membereskan karena di PT Denso sendiri kan perusahaan Jepang ya, dia itu sangat mengutamakan kerapian kerja dan keselamatan itu nomor 1. Kemarin itu pernah di atas itu sudah pakai safety belt ya, tapi
yang saya katakan tadi, pernah itu yang sebulan sekali juga meeting ya, meeting data teknis terus pekerjaan itu progres pekerjaan atau UPS sampai mana gitu. Kemarin itu ditargetkan sampai 5 bulan dari sekarang. Dan kemudian mungkin ada pengeluaran 2 minggu karena ada cuaca hujan. Kemudian simulasi metode kerja, dan kayak simulasi metode kerja seperti ini biasanya itu di edit dari animasi 2D pakai SketchUp untuk metode proses step by stepnya di desain. Dan itu buat acuan buat dibikinkan untuk pada manusia. Kemudian untuk pengendalian emosi ya kita di lapangan itu banyak ya bentrokan-bentrokan atau masalah-masalah itu yang harus emosi ditahan. Ya harusnya win-win solution ya. Kita mencari respon atau memecah masalah untuk pengendalian emosi. Dan contoh ini keterlambatan pemasaran ini itu trend of net sebenarnya bukan maaf ini bukan trend of net ya, waktu terbatas ya, karena waktu terbatas 2 minggu jadi harus di lapangan itu dipercepat sampai kadang malam itu pakai lampu ya. Kemudian cuaca buruk itu ya karena di Bekasi sendiri kadang hujan ya kayak siang terus sore siang kayak sore itu panas gitu. Dan itu sangat mempengaruhi penampilan pekerjaan. Kemudian supplier terlambat, kontraktor terancam denda, alhamdulillah kemarin enggak sampai denda. Itu jadwalnya memang kritis di proyek bergeser 12-14 hari sih bro. Penyelesaian jalan solusinya adalah penyelesaian jadwal, perubahan kerja, koordinasi sama supplier, dan revisi metode RSM. Dan nextnya untuk dampak yang negosiasi yang baik, dan terstruktur atau profesional menghasilkan nilai tambahan nyata bagi keseluruhan ekosistem proyek konstruksi baja melampaui sekedar penyelesaian grafik besar ya, termasuk 40% efisiensi biaya, 60% konflik berkurang, 85% kepuasan stakeholder dan kelancaran proyek. Ini harapannya jika dampak negosiasi baik ke depannya memakai jasa kita lagi, mungkin seperti itu, atau hubungan kerja jangka panjang. Dan next untuk kesimpulannya yaitu negosiasi proyek bukan sekedar keterampilan tambahan. Ini adalah kompetensi yang menentukan keberhasilan setiap proyek konstruksi baja skala besar. Untuk negosiasi ada dari manajemen proyek, kemudian strategi dan taktik harus adaptif, dan data adalah senjata terkuat. Mungkin itu saja dari saya.